Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 35. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke toko senjata emas. Dia naik ke kamarnya, masih linglung, dan jatuh ke tempat tidurnya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana darah yang telah dituangkan ke perutnya sekarang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia bolak-balik sepanjang malam. Ketika darah iblis kuno meninggalkan tubuh mereka, darah itu masih dapat dimanipulasi oleh ahli waris garis keturunan itu. Jika seseorang meminumnya, kematian bukanlah satu-satunya konsekuensi yang mungkin terjadi. Faktanya, di antara banyak kemungkinan, kematian bukanlah yang terburuk. Misalnya, dalam novel aslinya, Luo Binghe dapat dengan mudah memanipulasi darahnya dengan berbagai cara, termasuk menggunakannya sebagai racun, pelacak, alat pencuci otak dan kotoran, tungau darah parasit manusia, dan sebagainya. Shen Qingqiu berlumuran keringat dingin, setengah bangun dan setengah tertidur, sampai akhirnya dia tertidur lelap saat fajar. Dia belum tidur lama ketika dia dibangunkan oleh suara sorak-sorai yang sangat keras. Dia tersandung dari tempat tidur. Karena dia telah jatuh ke tempat tidur dengan semua pakaiannya, dia tidak perlu berpakaian sendiri. Tepat ketika dia hendak membuka pintu, pintu itu terbuka dan seorang remaja yang bersemangat melompat masuk. Yang Yixuan berkata dengan semangat, "Gerbang kota terbuka. Gerbang kota terbuka." Shen Qingqiu, apa? Yang Yixuan berteriak, monster merah itu semuanya telah ditangkap. Gerbangnya terbuka, kota Qinlan akhirnya diselamatkan. Pikiran tentang pengorbanan ayahnya membuat matanya berlinang air mata. Shen Qingqiu mengalami sakit kepala yang luar biasa, tetapi dia masih mencoba menghibur remaja itu. Dia berpikir, sangat cepat. Mereka semua tertangkap hanya dalam satu malam. Saat gerbang dibuka, berbagai kultivator yang telah menonton dari sela-sela beberapa mil di luar kota berkerumun di dalam, berkumpul di alun-alun kota tempat Mu Qingfang membagikan pil yang telah dia siapkan. Penduduk kota Qinlan yang sebelumnya tidak bernyawa sekarang penuh dengan kegembiraan. Sebanyak 7 penabur telah ditangkap hidup-hidup. Mereka saat ini diisolasi di penghalang ajaib yang dipasang oleh kuil Zhao Hua. Shen Qingqiu melihat Liu Qingge, yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Shen Qingqiu menghampirinya dan menepuk punggungnya, "Apa yang terjadi tadi malam?" Liu Qingge meliriknya dan berkata dengan muram, "Apa yang terjadi dengan muridmu?" Shen Qingqiu, "Apa yang dia lakukan?" Liu Qingge berkata perlahan, "Tadi malam dia menangkap 5, dan aku menangkap 2. Dia memandang Shen Qingqiu, "Apa yang terjadi selama tahun-tahun hilangnya Luo Binghe?" Bagi seseorang yang berjuang untuk membasmi bersama penguasa puncak Baizan, dan bagi si pemula yang ingin bunuh diri ini untuk menang secara aktual, adalah sesuatu yang benar-benar dapat menghancurkan pandangan dunia para murid puncak Baizan. Itu sangat memalukan dan memalukan. Mengenai peringkat kekuatan keduanya, datanya jelas. Situasi saat ini adalah Luo Binghe banding Liu Qingge sama dengan 5-2. Tiba-tiba, kerumunan murid yang berisik secara bersamaan diam dan berpisah, secara sadar memberi ruang bagi sekelompok orang. Tidak jauh dari mereka, sekelompok pemimpin perlahan berjalan ke depan. Yui Qingyuan dan kepala istana tua istana Huanhua berjalan berdampingan sementara kepala kultivator dari Tianyi Overlook dan kuil Zhao Hua berjalan dekat di belakang mereka. Luo Binghe berdiri di samping tuan istana tua. Di bawah sinar matahari pagi, Luo Binghe tampak segar dan bersemangat tinggi. Shen Qingqiu membandingkan penampilan Luo Binghe dengan keadaannya yang menyedihkan dan merasa tertekan. Bahkan Yui Qingyuan menyadarinya. Ketika kepala sekte mendekat, dia melihat Shen Qingqiu sebentar dan berkata dengan cemas, "Kamu terlihat mengerikan. Aku seharusnya tidak membiarkanmu datang." Shen Qingqiu memaksa dirinya untuk tersenyum, hanya karena pasien Mu Qingfang membuatku terjaga tadi malam dengan tangisan dan ratapan mereka. Ketika Mu Qingfang kembali dari membagikan pil, dia juga terkejut. "Seshung, bagaimana mungkin? Tidak peduli berapa banyak kebisingan yang saya buat di sana,
Anda tidak mungkin menjadi seperti ini dalam semalam. Apakah Anda meminum obat yang saya taruh di kamar Anda? Shen Qingqiu berkata dengan kasar, aku mengambilnya. Aku mengambilnya. Jangan minta aku minum obat lagi hari ini. Tiba-tiba ada keributan di ujung lain alun-alun. Shen Qingqiu menoleh untuk melihat, lalu tiba-tiba merasakan keinginan untuk meletakkan tangan di dahinya. Dia melihat seorang pria parubaya dengan pakaian berkabung memimpin sekelompok besar pria dan wanita untuk berlutut di depan Luo Binghe. Itu adalah penguasa kota Qinlan. Dia berada di samping dirinya dengan kegembiraan, yang abadi mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan kota kecil yang tidak berarti ini. Tidak mungkin kami bisa membalas kasih karunia Anda. Di masa depan, jika ada yang Anda butuhkan, kami akan melakukannya bahkan jika kami harus mati untuk itu. Sudut-sudut Shen Qingqiu berkedut. Ini benar-benar plot novel standar. Setelah menangkap semua iblis, protagonis mengumpulkan pengikut dan hadiah. Pada saat ini, protagonis sendiri yang mencuri sorotan, sedangkan sisanya yang membantu dianggap sebagai latar belakang pemandangan. Bahkan jika Shen Qingqiu sendiri tidak berkontribusi banyak, dua iblis telah ditangkap oleh Liu Qingge, dan bagaimana dengan Mu Qingfang yang sangat fokus pada mendistribusikan obat sekarang. Tanggapan Luo Binghe juga sejalan dengan plot yang biasa. Dia berkata dengan rendah hati, Tuan Kota, tolong, Anda terlalu menghormati saya. Kota Qinlan selamat dari bencana ini berkat upaya bersama para kultivator dari berbagai sekte. Itu tidak tercapai karena upaya satu orang. Dia berbicara dan berperilaku dengan ketulusan dan kesopanan, tanpa mengecewakan orang lain. Dia sendiri tidak kehilangan muka, tetapi sekte lainnya juga tenang. Tuan Kota sekali lagi melontarkan lebih banyak pujian. Tadi malam, dengan mata kepala sendiri, saya melihat Tuan Muda ini menangkap iblis jahat itu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Benar-benar pahlawan muda, seorang guru yang hebat menghasilkan murid yang luar biasa. Tuan Istana Tua, penerus yang mulia tidak diragukan lagi memiliki kualifikasi yang baik. Ketika Luo Binghe mendengar kata-kata, guru yang hebat menghasilkan murid yang luar biasa, senyumnya semakin dalam dan, mungkin secara tidak sengaja, tatapannya beralih ke seseorang. Untuk sesaat, pandangannya mendarat di wajah Shen Qingqiu seringan capung menyentuh air, tetapi yang terakhir menyebarkan kipasnya untuk menghindari pandangannya. Pemimpin istana Huanhua memandang Luo Binghe dengan kekaguman dan kasih sayang kebapaan di matanya. Orang lain mungkin tidak mengerti arti dari tatapan sayang itu, tetapi Shen Qingqiu tahu betul bahwa ini adalah penampilan bangga seorang guru yang melihat penerus masa depannya plus menantunya. 7 orang yang disebut penabur yang dikelilingi oleh sekelompok kultivator meneriakkan komentar kejam dengan cukup berisik, membuat orang banyak cemas. Seseorang bertanya, bagaimana kita harus menangani hal-hal kotor ini? Yui Qingyuan berkata, sedih, apakah kamu punya ide? Shen Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak yakin. Qingqiu telah membaca beberapa buku kuno yang berhubungan dengan masalah ini. Penabur takut suhu tinggi. Tampaknya api dapat membakar kualitas korosif tubuh mereka. Semua orang mengerti bahwa maksudnya desinfeksi harus dilakukan pada suhu tinggi. Seorang kultivator yang terkejut berseru, ini. Bahkan jika memungkinkan, bagaimana kita bisa melakukan metode yang brutal dan kejam seperti yang digunakan iblis? Suaranya dengan cepat tenggelam oleh teriakan marah dari warga kota Qinlan yang masih hidup. Pada hari-hari ketika wabah merajalela, banyak nyawa tak berdosa hilang dan selalu ada tontonan, terlalu mengerikan untuk ditanggung, dari tubuh korban yang terinfeksi membusuk. Pusat perdagangan yang kaya dan ramai telah menjadi kota hantu yang sepi. Oleh karena itu, mengungkapkan simpati terhadap para penabur atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan atas nama mereka tidak dapat diterima oleh para penyintas kota Qinlan. Para beku dengan cepat dikelilingi oleh banyak orang yang berteriak, bakar mereka. Dan, siapapun yang keberatan juga harus dibakar.